Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Agasyal Zubair dari 91. Saya akan mengerjakan tugas praktek PAI Asad. Hai semuanya, nama aku Rehan Agasyal Zubair. Kali ini aku akan ngajak kalian untuk ikutin kegiatan aku sehari-hari selama bulan puasa, mulai dari sahur hingga berbuka puasa. Oke teman-teman, jadi aku sekarang lagi sahur nih ya. Lagi sahur pakai ayam. Tadi malam aku udah niat dalam hati. Niatnya cukup dalam hati, tidak perlu diucapkan. Ini aku sahur 10 menit sebelum azan saat imsak. Karena untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 187, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Nih sekarang aku lagi sahur dulu ya, 10 menit sebelum azan. Oke teman-teman, ini kali ini saya mau menuju ke masjid. Berjalan saat menuju ke masjid itu salah satu sunnah. Ada bawaan dalilnya, karena saya lupa, mungkin bisa dicari sendiri ya, tapi ada kok. Karena di tiap langkahnya dihitung pahala. Berdoa. Bismillah. Allahumma tafli abu-abu rahmatik. Bakalan kaki kanan. Oke, jadi saya mau sholat dulu ya teman-teman. Teman, jadi aku udah selesai sholat subuh. Tahu nggak sih kalian, ada sunahnya sebelum sholat subuh itu kita dianjurkan untuk sholat sunnah qobliyah sebelum subuh, karena pahalanya lebih gede daripada dunia dan sisinya. Nah, sholat sebelum subuh itu dianjurkan sholatnya di rumah, bukan di masjid. Tapi karena tadi aku kesiangan sahurnya, jadi aku nggak sholat sebelum sholat subuh. Berhubung hari ini hari Jumat, jadi aku nanti mau sholat Jumat, teman. Jadi aku tadi udah selesai sholat subuh. Nah, aku biasa habis sholat subuh mau tidur dulu sampai jam 10-an lah, atau sampai jam 11-an. Tidur itu tidak nambah pahala, tidak mengurangi dosa. Jadi itu salah ya teman-teman, buat yang nganggap kalau tidur saat berpuasa itu sunnah, padahal itu tidak. Tapi saya memilih untuk tidur karena tidak mengurangi puasa pahala dan tidak menambah puasa pahala. Lebih baik daripada mengurangi puasa pahala. Jadi saya lagi mendengarkan khutbah pada Jumat siang ini dan cerah. Ya teman-teman, tahu nggak, syarat wajib puasa itu adalah Islam, balik, berakal, mampu berpuasa. Kalau syarat sah puasanya itu Islam, berakal, tamyiz, niat, dan berhentinya dari haid atau nifas. Terus ada rukun puasa, rukunnya itu ada niat, terus ada menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Nah, hal yang dapat membatalkan puasa itu adalah makan dan minum secara disengaja, berjima atau bersetubuh dengan sengaja saat sedang berpuasa, muntah dengan sengaja, istimna,
niat ingin berbuka puasa dengan sengaja, bukan untuk kayak belajar gitu. Terus ada keluarnya darah haid atau nifas, terus murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, setelah itu ada sunnah-sunnah berpuasa, yaitu adalah sahur. Sahur ini termasuk sunnah loh teman-teman. Dalilnya itu ada bersahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur ada keberkahan. Rasulullah SAW bersabda. Yang kedua ada menyegerakan sahur. Yang ketiga ada menyegerakan waktu berbuka. Oh ya, saat menyegerakan sahur kita disunahkan juga untuk sahur saat menit-menit terakhir sebelum azan subuh. Jadi seperti itu. Terus yang keempat ada memperbanyak amal kebaikan seperti membaca Quran, memperbanyak sholat sunnah, membantu orang. Terus ada berdoa ketika buka. Doanya itu zahaba ghamau wa batalatul uruku wa sabatal ajru insyaallah. Berbuka dengan kurma basah, kalau nggak ada kurma kering, atau dengan air. Terus apabila dicela saat sedang berpuasa, hendaklah kita berkata, saya sedang berpuasa. Jadi gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi aku udah buka puasa pakai kue cubit dan air. Lalu sunnahnya kita minum air, lalu baru membaca doa. Yaitu sahabat mau betalatil ulku wasobetalatil insyaallah. Jadi sunnahnya itu saat berbuka puasa kita itu disunahkan untuk menyegerai untuk berbuka puasa. Dan sunnahnya itu makan 3 rutop atau 3 kurma kering, lalu minum air putih, lalu membaca doa tadi. Nah, habis itu aku ini mau sholat maghrib dulu, karena di luar lagi hujan, jadi aku sholat maghrib di rumah. Oke teman-teman, jadi aku udah selesai sholat maghrib. Dan itu adalah kegiatan sehari-hariku saat berpuasa. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi itu cuma video rekayasa. Saya tidak puasa beneran, tapi itu hal-hal yang saya lakukan saat puasa Ramadan kemarin. Jadi walaupun saya tidak berpuasa beneran, tapi saya melakukan kegiatan-kegiatan yang saya biasanya lakukan saat Ramadan kemarin. Terima kasih.